merasa tertindas, dilukai hatinya, siapapun dia, orang yang teraniaya ini, hatta walau kanal mazlumu kafiran, sampai-sampai hatta orang yang terdolimi, orang non muslim sekalipun, bila dia dizalimi, awas kata Nabi, hati-hati, sebab fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab, sebab tidak ada antara doanya orang yang teraniaya dan antara Allah dinding penghalang. Tidak ada penghalang yang membatasi dan menghalangi sampainya doa orang teraniaya. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Wa nazama ba'duhum, betul ya, wa nazama ba'duhum, halaman 48 baris 3. Wa nazama ba'duhum man la yuraddu du'a'uhum min bahril basiti biqaulihi, dan telah menazam oleh sebagian ulama akan orang-orang yang tidak ditolak oleh doanya orang, min bahril basiti, daripada notnya bahar basit, biqaulihi, dengan perkataannya ba'duhum, wa sab'atun la yaruddullahu da'watahum, mazlumun walidun zu sawmin wa zu maradi, wa sab'atun, dan adapun 7 orang, la yaruddullahu da'watahum, yaitu tidak akan menolak oleh Allah da'watahum, akan doanya 7 orang. Mazlumun, pertama orang yang teraniaya, walidun, dan kedua orang tua, zu saumin, dan ketiga orang yang memiliki puasa, yang berpuasa, wazu marodi, dan keempat orang yang memiliki sakit, yakni orang sakit. Wa da'watun li akhin bil ghaibi summa nabi li ummatin summa dhu hajjin bidhaka kudi. Wa da'watun li akhin bil ghaibi, kelimanya doa bagi saudara, bagi orang lain, bil ghaibi, dengan ghaib, bukan di depannya. Summa nabi, kemudian keenam doanya Nabi, li ummatin, bagi umatnya. Summa dzu hajjin, kemudian yang ketujuh orang yang memiliki haji, yakni orang yang berhaji. Bidzaka qudi, dengan demikian itu dihukumi. Dengan demikian itu la yaruddullahu da'watahum, qudi, dihukumi. Wallahu a'lam. Segini aja, jangan banyak, panjang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian,
Kajian kita ini pagi ini adalah istitrad namanya. Apa itu istitrad? Istitrad itu dzikru syai'i fi ghairi mahallihi limunasabati. Dalam pembuatan sebuah kitab itu seringkali ulama itu ada istitrad namanya. Jadi istitrad itu menerangkan sesuatu bukan pada tempatnya, tapi ada hubungannya. Kenapa dikata bukan pada tempatnya? Real kajian kita tentang sholat istisqa. Dalam praktek sholat istisqa disuruh puasa. Puasa 4 hari dengan hari H. Jadi 3 hari sebelum hari H. Kemarinnya itu diterangkan orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Nah, lalu dilanjutkan oleh Syekh, emang ada berapa orang yang doanya mustajab? Begitu. Nah, ini materi kita. Kata Syekh, ada 7 orang yang kalau doa sama Allah pasti diterima, kontan, tak pakai lama. Begitu. Dalam sebuah gubahan syair pujangga Islam bersenandung begini, kata Syekh, wa sab'atun la yaruddullahu da'watahum mazlumu walidun zu saumin wa zu maradi wa da'watun li akhin bil ghaibi summa nabi li ummatin summa zu hajjin bidzaka qudi. Syair begitu, syair. Ada 7 golongan yang manakala berdoa pasti mustajab. Jadi doa itu saudara, ada yang diterima, ada yang tidak. Jangan kita beranggapan setiap doa pasti diterima. Jangan, keliru. Tapi kan Quran bilang, ud'uni astajib lakum. Anda berdoa, ku terima, ku ijabah. Jangan itu doa. Kan doa ada syarat-syaratnya. Agar supaya doa itu diterima, aturannya apa? Dan harus difahami cara astajib lakum. Bagaimana cara pengijabahan Allah? Apakah kudu yang diminta kudu dikasih? Ataukah bagaimana? Kan ada aturan. Ud'uni astajib lakum. Nanti kalau sudah memasuki juz 2 tafsir Munirnya, ud'uni astajib lakum di ujung. Kan kita masih jilid 1 ya. Masih jilid 1. Begitu. Ntar ada tuh kita terangin. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nanti ada. Kalau udah kajian ke situ. Ala kulli hal, doa itu ada orang-orang yang kalau minta sama Allah kontan dikasih, diijabah. Ada orang-orang, ada 7 orang yang kalau doa pasti langsung dikasih sama Allah.
Kenapa? Ada beberapa keadaan-keadaan yang memang didemeni nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di keadaan itu membuat Allah senang. Ketika Allah itu senang, maka yang diminta Allah akan beri. Begitu. Mazlumun. Pertama, orang yang dizalimi, orang yang diinjak-injak, dizalimin, dipenjara, macam-macam. Jangan dikira di penjara tuh orang jahat, belum tentu. Tidak semua orang di penjara itu orang jahat. Tidak semua. Ada juga orang baik, cuman dianggap jahat, dikurung. Begitu, saudara. Orang yang dizalimi itu doanya manjur. Maka jangan sekali-kali kita menzalimi orang, menganiaya orang. Jangan. Tidak boleh menzalimi orang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, di dalam kitab Sahihul Bukhari, Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal, dinasihati beliau oleh baginda Rasul. Kata Nabi, ya Mu'ad, ittaqi da'watal mazlum, ittaqi da'watal mazlum, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hai Mu'ad, maknanya hai umatku, takutlah kamu pada doa orang teraniaya. Takutlah kamu pada doanya orang yang terzalimi, merasa tertindas, dilukai hatinya, siapapun dia, orang yang teraniaya ini, hatta walau kanal mazlumu kafiran, sampai-sampai hatta orang yang terzalimi orang non-muslim sekalipun, bila dia dizalimi, awas, kata Nabi, hati-hati, sebab fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab, sebab tidak ada antara doanya orang yang teraniaya dan antara Allah dinding penghalang. Tidak ada penghalang yang membatasi dan menghalangi sampainya doa orang teraniaya. Kita jangan menganiaya orang, ngambil barang orang, menipu, dan seterusnya. Kalau orang menipu, menganiaya orang lain, gebukin orang atau apa saja, namanya zalim, nyolong. Maka orang yang dizalimi itu doanya manjur. Jadi kita kudu hati-hati menzalimi orang. Nanti kalau dia udah doa, walaupun dalam hati, Allah penuh bahaya. Sehingga
Bila ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita, apakah usaha kita menurun dan seterusnya, jangan langsung buruk sangka sama Allah. Padahal gue udah sholat duha, gue udah baca waqiah, ngapa dagang menurun dan seterusnya. Tapi haruslah kita berupaya, adakah orang yang terzalimi sama kita sehingga dia berdoa menjadi kaya begini, harus begitu, sehingga kita minta ampun nama Allah untuk dia yang terzalimi. Sebab apa? Doanya maju begitu, ndak bakal enggak. Dalam hadis yang lain, walau ba'da hinin, kata Allah, sekalipun sesudah setahun, tetap permintaan proposalnya itu sama Allah cair. Walaupun setahun, artinya enggak langsung, tetap yang diminta dikasih. Itu orang yang dizalimi. Ndak bisa, kita ndak boleh berbuat zalim. Bahaya, bahaya. Begitu. Jadi pertama, orang yang doanya manjur adalah orang yang dizalimi. Bukan juga maknanya biar saya manjur, lo tonjokin gua dah biar gua zalimi. Bukan juga begitu maknanya, bukan. Gitu maknanya. Jadi kita jangan zalim sama orang sehingga menyebabkan dia berdoa sama Allah. Kalau sudah doa diluncurkan dari dia punya lidah, tulus dia, bahaya. Doa manjur, nggak ada doa yang nggak manjur. Begitu, mesti manjur. Jadi kalau kita dizalimi udah doa dah, jangan ragu. Kita merasa dizalimin, doa dah, jangan. Yakin, Nabi udah bilang. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, la yusakkikannaka fil wa'di adamul wuqu'i fil maw'ud. Jangan sampai meragukan Anda pada janji Allah, ketiadaan terjadi yang dijanjikan. Jangan sampai pengijabahan doa yang Anda lontarkan dari lidah dan hati Anda belum terwujud, jangan membuat Anda ragu. Supaya tidak menjadi padam batiniah kita. Karena kalau ragu, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Mantap. Kalau kita udah doa, enggak usah kita gusar, proposal udah diajuin. Husnudzon, mungkin baru nyampe RW nih, belum ke proses, kan prosesnya lama, dari RW dulu, terus ke lurah, ya kan, camat, wali kota, gubernur, dirjen, kan menteri, presiden, kan lagi jalan, sama. Allah panggil kita aja nggak buru-buru. Allah Akbar. Tar dulu sih, berisik amat, baru juga adzan belum qomat. Ada nggak bu yang lakinya begitu tuh bu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi doa orang yang terzalimi manjur. 1, 2, walidun, doa orang tua. Kalau kita punya orang tua tuh, minta sama orang tua. Allah yarham Habib Salim Masatri, pembangun Rubat Tarim, pengasuh.
di Yaman itu. Kalau ada orang datang sama beliau, wali, minta doa. Ente punya orang tua, orang tua ente lebih manjur doanya daripada 70 waliullah sama orang tua. Doa. Jangan-jangan seretnya rezeki kita kurang bahagia sama orang tua. Kurang. Begitu. Di dalam kitab Tambil Ghafilin dikata oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, diriwayatkan ittafaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna min asbabi dhiqil ma'isyah tarkat doa lil wali. Sepakat semua sahabat Nabi 124.000 orang, seretnya jalan rezeki kita kurang doa sama orang tua, kurang. Begitu nenteng makanan lewat aja depan orang tua, sampai ngiler orang tua kita, enggak bagi, tahu dia. Begitu bagi. Bini kita mah demen nama kita, udah sukses kitanya. Kalau kitanya tidur mau di kolong tol Tomang, tol Kebenjeruk kolong, kagak mau. Orang tua kita mau kita belum sukses, nyebokin kita. Gitu. Pagi gitu. Minta doa sama orang tua, minta doa. Sebab walidun, doa orang tua mati. Jangan dikata orang tua saya bodoh, hati bodoh. Sebab doa yang manjur adalah doa daripada hamba yang tulus. Sebisa dia doa, jangan nggak doa. Bila kita ngalamin seret buntu, dagang ini salah, rugi lagi, dagang ini gagal lagi, pegang tuh orang tua, suruh wudu, airnya taruh tuh di ember, wudu. Nah, kakinya orang Jawa mah cuci kaki orang, minum dah tuh air wudu orang. Ada masalah, redoin saya, nah, redoin saya. Orang tua diusaplah orang kita ini. Ya, saya rela. Kalau dia anak saya maafin kesalahan. Yakin 1000%. Bangkit lagi. Yakin. Benar. Doa orang tua Tuhan. Jangan nganggap rendah. Ya, mah gue baca juga kagak bisa. Jangan. Manjur orang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabatu, salasu da'awatin mustajabatu la syaka fihin. Salasu da'awatin, ada 3 doa kata Rasulullah yang pasti manjur, la syaka fihi, yakin 1000%, tidak ragu lagi. Mana di antara 3? Nabi bilang dakwatul walid, doanya orang tua. Manjur doanya orang tua. Jadi jangan sembarangan. Doa ibu bertuah, doa orang tua tuh berkeramat. Maka kita kudu doa. Ya, udah kadongan mak gua udah mati, ke kuburan,
ziarah aja, ziarah, doa orang tua. Kami aja kalau ada kesempatan ziaratul aulia, ziarah ke wali-wali, mesti suruh doain Fatihah orang tua. Teman-teman, jadi meski tidak ada kuburannya, kita doa apa? Baca Fatihah buat orang tua. Begitu doa orang tua itu manjur. Jadi kita minta sama orang tua, "Ma, doain gue." Apaan? Mau dagang? Dagang apa? Dagang apa, Maya? Pengennya sih laku nggak laku habis. Oh, dagang es. Kalau laku nggak laku habis, nggak laku juga habis. Dagang es. Iya, dinanya dia. Doa sama orang tua manjur. Jangan. Kami temukan ada orang anak muda. Kenapa kami sebut anak muda? Sebab umurnya baru 35 tahun. Masih muda lah ya. 35 dari 30-an, belum 40. Tapi usahanya bagus. Ada 400 hektar dia punya tanah. Beneran banyak. 400 hektar itu banyak apa dikit ya? Banyak. Anak muda. Saya tanya, umur abang ini berapa? 3. Dicek, iya doa orang tua. Saya dapat mau apa aja kecuali saya harus datangin ke mama saya. Pada Jumat dia ngeset, mamanya duduk ngeset. Tiap Jumat orang Jawa nongkrong kendo maka Jumat dilayani. Kata saya wajar. Kalau kita kan pengen 400 hektar, begitunya kan noga. Jadi ada sahabat nggak kagum, nggak, emang begitu. Jadi sama orang tua jangan anggap kecil. Atau kita kiai begitu, ustaz, tetap penting doa orang, manjur. Jadi harus minta doa restu. Kata Nabi, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Da'watul walid, doanya orang tua. Ada terusnya doa da'watul imamil muqsir, doanya pemimpin yang adil. Da'watul musafir, doanya musafir. Nanti di depan. 2 yang doanya manjur. Pertama siapa? Orang zalim, orang yang dizalimi. Yang kedua, orang tua. Zu saumin. Yang ketiganya, orang yang berpuasa. Orang yang puasa tuh doanya manjur. Makanya banyak ulama tuh kalau bagi amalan sama orang puasa ya, itu puasanya yang bikin manjur amalan. Puasanya. Pakai nanya lagi, berapa hari? Sehari, seminggu, apa 40 hari? Ya nanya, kata 40 hari. Gara-gara kita juga resep. Ini 40 hari ini biasa apa mutih? Mutih, kata dia. Waduh berat. Salah kita nanya-nanya mulu. Orang puasa ya udah sehari juga cukup. Gara-gara nanya berapa hari? Ya udah. Lama ya. Jadi susah.
doanya orang yang puasa itu manjur. Orang puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dalam kitab musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Kata Nabi, ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan mereka. Dalam sini Nabi sampaikan dakwatus shaim hina yuftiru, doanya orang yang puasa ketika dia berbuka. Itu orang puasa menjelang maghrib paling manjur-manjur. Menjelang maghrib, maka orang dulu sholawatan. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa aja doa, ya minta surga lah, minta redha. Pokoknya orang berpuasa menjelang buka manjur, menjelang. Maka menjelang buka jangan keluyuran, duduk menjelang buka. Jam 5 maghrib udah duduk tuh, mau baca Quran. Manjur orang puasa, doa, kumpulin dah bocah-bocah apa tuh begitu, manjur Pak. Doanya orang puasa menjelang buka ini yang disebut lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang puasa ada 2 kebahagiaan yang tiada tara. Pertama, menjelang buka. Kenapa bahagia? Sebab doa apa saja yang orang berpuasa minta sama Allah, apa aja pasti dikasih. Tapi mintanya jangan asal, harus rapi. Ada anak muda sampai 2021 belum nikah juga, belum laku. Dia menjelang buka, dia doa, ya Allah, ya Rabb, saya pengen dengan puasa ini hidup saya dikelilingi wanita-wanita. Jadi tukang sayur keliling. Jadi tiap hari itu dikelilingi wanita. Iya, nenek-nenek juga wanita juga. Jadi doanya yang benar, minta yang benar. Sebab maju menjelang buka orang puasa, minta apa aja. Tak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, anak saya ya Allah ada di pondok, biar gampang dia belajarnya, biar mudah dia dapat ilmunya ya Allah. Menjelang doa manjur. Maka kalau kita puasa tengah 6 nongkrong doa di sejadah, itu mau doanya depan kolak. Ya ini mau nggak khusyuk. Kapan ini maghrib? Ya Allah masih lama ya, 20 menit lagi. Wirid, ya Allah masih 15 menit lagi. Ya Allah, ini lama, jangan ditaruh di depan. Jadi meja makan sono kita doa sim. Jadi biar mata ini nggak lirik-lirik itu. Ayam diambil bocah lagi ini sih. Jadi macam-macam doanya itu. Jadi biar khusyuk.
Jangan. Makanan biar di sana. Habis saya doa, pindah ke tempat makan. Kayak begitu. Tapi masalahnya rumahnya RSSS, ya udah ntar aja dituruninnya menjelang maghrib lah. Tapi menjelang maghrib itu manjur banget. Beneran. Manjur banget. Doa. Menjelang maghrib. Doa. Jangan gak doa. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam kitab Maraqil Ubudiyah, siapa orang yang pengen rezekinya banyak kayak air hujan, kata Syekh Nawawi, menjelang maghrib 10 menit dia baca surat Wasyamsi wa duhaha, surat Wal-Laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Tuh surat apa itu? Al-Lail, surat Wadduha, Al-Falaq, An-Nas. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Ya kurang 10 menit maghrib. Baca itu. Wis rezekinya banyak. Saking manjur. Apalagi bila diiringi puasa. Begitu. Intinya orang yang puasa doanya manjur. Udah berapa tuh? 3, 4. Wazu maroti, orang yang sakit. Orang yang sakit itu doanya manjur, saudara. Orang yang sakit. Jadi kalau kita besok orang sakit, jangan dia doang minta doa sama kita. Kita juga minta doa dari dia. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun ikut Rasulullah kemana aja. Dia menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2000 lebih hadisnya beliau hafal dari Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, udul mardo, kata Nabi, udul mardo, ayo pada membesuk orang-orang yang sakit. Orang sakit itu besuk. Ini mah jangan dibesuk. Jangan. Ya Allah, udah sakit itu dia udah galau, puyeng, kagak ditengok, tambah puyeng. Ditengok tuh jadi sugesti, saudara. Sugesti imun, semangat. Ini mau nggak boleh ditengok sendirian. Susah. Naruh makanan, baru dianterin di pagar. Iya. Ini makanan, udah taruh pagar aja. Jangan. Terus ngambilnya, ntar pakai galak. Kayak orang mancing di Teluk Naga aja. Ya Allah, pakai galak. Astagfirullah. Dikata waras, rada-rada. Dikata rada-rada waras. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini orang sakit, kata Nabi, udul mardo, udul mardo, tengoklah orang sakit. Wa muruhum falyad'u lakum, kata Nabi, suruh orang yang sakit, falyad'u lakum, hendaklah dia doain buat Anda. Suruh orang sakit juga bantu doa, dia doa kita, ya Allah po, moga engkau sehat, bang, moga engkau sehat. Dia kita juga suruh doa, bang doain saya ya, saya ini lagi belajar dagang sekarang ini, begitu. Minta doa. Sebab kata Nabi, fa inna da'watal maridi mustajab. Maka sesungguhnya doanya orang yang sakit itu manjur. Jadi di samping kita membesuk dia, mendoakan dia,
Kalau besok orang sakit, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. 7 kali kata Nabi, suruh laki dan baca. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Tapi dia suruh doa. Saya ini ada urusan, semoga Allah mudah. Ya, amin. Semoga Allah lancar. Itu penting. Maka kalau kita sengsara bingung, tengokin orang sakit. Mau tuh kenal kita atau tidak, akrab atau kenalan, waktunya ada. Tengok orang sakit. Jadi sugesti. Obat. Itu begitu. Ditengok. Yang tadinya begini nih. Ditengok sama temennya. Sakit apa? Kalau jagoan kayak begini. Begitu. Ngobrol aja. Ingat nggak dulu? Waktu kita masih mirip-mirip balap 6 double hit. Belum mengingetin yang kayak begitu aja. Jadi seger yang tadinya. Iya. Gitu diajak kayak begitu. Orang yang sakit doanya manjur. Maka kita minta doa. 1, baru 4. Kelima, wa da'watu akhin bil ghaibi. Doa mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia. Itu manjur. Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia. Doa itu manjur. Kadang kalau zat aulia yang doain pasangannya, ada, doain anak, doain temennya, doa. Itu mendoakan orang lain tuh manjur. Seringlah kita, kalau pengen kita masalah kita diberesin sama Allah, sering-sering jangan pelit doain orang-orang. Doain orang lain. Doain. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari juga riwayatkan dalam kitab Sahihnya. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bil ghaib illa qala al malakul muwakkalu bih walaka bimisli." Bila mana ada kita orang doain orang lain, teman kita atau siapa aja, doain orang lain dengan penuh ketulusan, bukan nyumpahin, doain. Itu manjur doanya. Dan keuntungannya malaikat yang bawa doa ini spesial. Kita doain teman kita, ada malaikat yang ditugasi oleh Allah khusus ngurusin, ngebawa doa-doa yang dibaca oleh kita untuk orang lain. Ada malaikat. Itu malaikat bilang, Anda sama akan diberi seperti apa yang Anda minta. Makanya kita sering dengar baca sholawat dibalas sama Allah. Kenapa? Mohon maaf, doain orang lain. Apalagi orang lain ini memiliki tingkat ketakwaannya yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi bilang, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrat." Siapa yang mendoakan, baca suatu doain saya sekali, Allah balas 10 kali. Saking doain orang lain itu penting. Doain orang lain. Kan di majelis enak penutup majelisnya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladza asyrafna
Duhai Allah, saya sadar sesadar-sadarnya saya punya dosa seabrek, makanya saya ngaji nih, karena dosa saya seabrek. Wa annana asrafna, saya ini udah melampaui jauh dari jalanmu. Ala ladho asrafna, ama neraka udah deket dah sama surga. Ya Allah, kaki bisa dihitung ke majelis dibanding ke tempat mancing, kan udah kagak kehitung dah. Begitu, kehitungan majelis dah. Begitu, gitu. Nah, terusnya apa itu? Ya Rabbana Rabbana. Fatub alaina taubat. Karena itu ya Allah, saya duduk di majelis ini, saya bertaubat kepadamu. Berilah ampunan taubat kepada saya. Taghsilu kulla haubah. Dengan taubat yang bisa menghapus semua dosa-dosa yang saya pernah lakukan. Hah? Terus apa itu? Taghsilu kulla haubah. Hah? Fatub alaina taubat. Taghsilu kulla haubah. Wastur lanal aurat wa aminir rawat. Tutupi aib dan kekurangan saya. Beri saya rasa aman dari virus-virus yang membingungkan dan menggundahkan saya. Waghfir liwalidina, ampuni dosa orang-orang tua kami yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Oh Rabbi wa mauludina, anak-anak kami yang di pondok, yang di rumah, yang kuliah, tolong ampunin dosanya biar gampang, yang udah kerja biar gampang dapat kerja, yang belajar biar dapat ilmu. Rabbi umrudina wal ahli, istri kami ya Allah ampuni dosanya. Ya jangan-jangan seretnya rezeki kami karena istri kami punya salah, ampuni, ampuni. Ya suami wal ahli wal ikhwani, saudara-saudara kami, begitulah semuanya itu. Begitu sampai ujungnya, bil Mustafa Rasuli, demi keagungan Nabi Muhammad Rasulullah, nahdha bi kulli su'i, kami mendapatkan semua yang kami minta. Makanya yang khusyuk kalau doa, yang khusyuk. Tapi saking kelihatan khusyuknya nggak ada suaranya, itu mengantuk namanya. Yang kenceng kalau doa. Jadi kita biar kuping kita ibadah, begitu, mulut kita ibadah. Kalau pelan, kuping nggak ibadah, nggak dengar. Yang dengar suara orang, suara kita. Yang doa itu yang serius. Begitu. Doain orang lain itu manjur. Maka sering-sering nulis doa orang lain, doa. Kan ada grup WA tuh, tulis moga-moga yang di grup ini Allah kasih sehat. Begitu doa. Begitu. Jadi daripada ngirim yang agak-agak, yang enak aja, yang enak-enak. Doa itu manjur. Ke-6, kelima, bener ya? Ke-6, summa nabi li ummati. Kemudian di antara orang yang doanya manjur adalah doa Nabi kepada umat. Dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabat. Bagi tiap-tiap nabi itu punya doa yang manjur. Doanya Nabi manjur. Nabi Nuh minta, ya Rabb, ini umatku ini ya susah amat, disuruh ibadah. Ya Allah, saya udah 1000 tahun dakwah cuma dapat orang 40, susah banget ini. Ya Allah, kirimlah banjir ya Allah, banjir aja. 40 tahun hujan siang malam gak berhenti, 40 tahun. Kira-kira kebon jeruk banjir nggak? Iya, 40 hari, enggak 40 hari sehari semalam aja udah repot kemarin. Begitu. IKPN yang 3 meter. Ini belum proses survei. Samping
Nabi Nuh doa. Semua nabi kalau udah doa mau umat manjur. Kata Nabi kita, wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Meski doa Nabi manjur, tapi doa saya enggak mau saya pakai. Nanti aja di akhirat. Kasihan umatku yang bakalan kecebur ke neraka. Makanya Nabi jawab, Nabi bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk orang yang di dunianya berlumuran dosa daripada umatku. Ntar saya mau pakai di akhirat. Enggak di dunia. Di dunia. Nabi. Akhirat aja. Begitu. Jadi semua nabi doanya manjur. Terakhir ketujuh, summadu haji. Yang ketujuh yang doanya manjur adalah orang-orang yang haji. Orang yang haji, orang yang umroh manjur. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah tuliskan dalam kitab sunannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hujjaju wal umaru wafdullah in da'awhum ajabahu in da'awhu ajabahu wa in istaghfaruhu ghafara lahu. Orang yang haji, orang yang umrah adalah tamu kehormatan Allah. Kalau mereka minta apa saja, Allah ijabah. Maka orang yang haji itu doanya manjur. Doanya manjur. Kadang baru pulang haji, orang datang suruh doa. Ayo Pak Haji doa. Tapi kenapa enggak manjur? Ada yang salah. Sebelum nyuruh doa, dia nanya dulu. Allah, Pak Haji sehat-sehat ya. Bagaimana? Alhamdulillah. Teman kita si Anu di sononya gimana? Aduh, si Anu iya tidur mulu di sononya. Ya Allah, payah banget. Ya gimana mau manjur, ujung suruh doa. Dia habis nyela-nyela orang, baru pulang haji. Dongin orang, ya kagak manjur. Jangan, kita juga ulahnya. Jangan pokoknya. Saya nggak mau dah cerita-cerita itu, saya cerita ente aja dah. Jangan nyeritain si Anu, nggak mau saya mah. Begitu kita. Itu mau kita duluan. Si Anu bagaimana? Pasti di sononya begini. Lu tahu aja, ya gue tahu lah. Ya, akhirnya gini ya, jangan dongeng-dongeng ya. Itu udah dongeng ente. Ah, yang agak-agak udah. Begitu, yang rapet. Gitu, udah pulang tutup kasus di mana? Apa palanya diinjak? Apa ada nyedutin? Udah diam aja. Begitu juga orang lain. Jangan didongeng. Jangan. Ada kawan kita aparat. Ya Allah, guru, saya juder. Di mana? Di pantat. Apa waktu nembak? Sekarang itu ya begitu. Ya. Jauh. Jadi orang yang haji doanya. Jadi kalau maka doa. Udah pulang doa, minta doa. Makanya kalau kita haji umroh paling enggak hafal dah doa kuntet. Takut disuruh doa. Jangan udah pulang, ayo dong, bang doa lah. Ya doa sesuai keyakinan masing-masing aja. Ya berarti kita mau doa. Orang haji, orang umroh, manjur doa. Belajarlah doa-doa. Minimal kita musim doa. Manjur doanya manjur. Inilah 7 golongan yang kalau doa-doa pasti diijabah oleh
Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita dimudahkan oleh Allah sehingga setiap kita doa Allah ijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Nantinya ya ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silahkan. Baik, saya tak ini dulu. Ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana solusinya jika kita tidak punya kuasa untuk melunasi hutang uang, hutang janji, dan mengembalikan hak orang agar doa kita dikabul Allah? Sepertinya secara fisik, usia dan keuangan tidak memungkinkan untuk ikhtiar melunasinya. Baik, bagaimana solusinya kalau kita punya pinjaman, punya janji atau apa saja, hutang lah sama orang? Begini, sebetulnya saudara, hutang ini Allah juga yang mentakdirkan. Hutang ini menyebabkan kita berhutang, Allah juga yang mentakdirkan sehingga kita berhutang. Cuman seringkali kesulitan itu muncul ketika kita berhutang. Itu ketika kita terjadi meremehkan sesuatu. Contoh begini, kita biar gampang kredit motor, ya utang, kan utang juga. Atau sama tetangga atau sama teman, kita utang, kan ditanya, kapan lo mau bayar? Kata kita, ini tanggal berapa ya? 21 ya? 22 Februari, besok dah. Waktu 1 Januari kita minjem. 1 Januari kita minjem. Bang, tolongin gue. Ya, berapa? Biar gampang. 100.000. Kapan lo bayar? 21 Februari. Insya Allah saya kayaknya ada duit 21 Februari. Maka ada kalanya cara Allah tuh, karena ini kita terdesak sehingga kita jadi minjam. 1 Februari udah ada duit itu. 1 Februari umpama udah ada. Kata kita, belum jatuh, apa namanya, belum jatuh tempo, gua pakai dulu aja dah. Ini yang jadi masalah, kita nggak ada akhirnya. Seringkali kita begitu, kita jangan. Kejadian begitu, seringkali begitu. Kami, artinya sedikit contoh kehidupan. Nama kami itu dalam bank pasti bagus. Insya Allah. Kami itu dalam kredit suka mohon maaf kadang ada asabit, enggak, motornya hilang. Ya paling kita kabari. Begitu kata teman kita di Cilegon, bang, Ustaz Danu motornya hilang. Mau nggak kredit? Mau. Kalau mau saya kreditin. Yang penting jangan pengen buru-buru, BPKB-nya diterima, artinya semampu saya kreditnya gitu. Yang penting punya motor aja dah. Artinya jangan sampai pengen setahun gitu. Lunas itu urusan kita. Seumpama kita tanggal 10, pokoknya tanggal sesudah kita bisa, tanggal 1, tanggal 2 kita bayar. Enggak mau nanti. Karena
karena itu melancarkan rezeki kita. Jangan nunggu di tanggal haknya. Jangan nunggu mepet kabel listrik. Tanggal 20, ntar aja ini baru tanggal ini, ntar tanggal 20 aja. Jangan, kan udah kita pakai buat baca Quran. Kita udah pakai buat pakai buat makin kita menunda-nunda, rezeki kita makin dikit. Itu yang sering terjadi kenapa kita bermasalah. Nah, bagaimana solusinya kalau kita punya hutang? Niatin dulu pertama. Niatin dulu di hati yang kuat, kita janji sama Allah, ya Allah tolong jangan wafatkan kami sampai hutang kami lunas. Itu begitu. Hutang kami lunas. Itu selalu begitu. Hutang kami. Yang kedua, jangan terlalu banyak bohong. Karena hutang ini lebih gampang untuk bohong. Begitu. Tarso. Ini jadi repot. Maka kalau kita di bank macet, ngadu dia ke bank. Pak, ini saya usahanya lagi menurun. Saya mau tutup aja ini. Bagi nanti disebut bunga tidak berjalan. Dalam dunia bank itu nanti ada itu. Kalau ada orang kasus itu. Karena banyak kasus-kasus yang ngadu sama kasus begitu. Jadi bagaimana? Maka kita niat bayar. Kalau ada cicil, biar 1.000, 2.000. Kalau enggak mau dia, kita taruh di rumah sebagai angsuran. Sebelum kita cicil sama dia, pelan-pelan. Terus kita minta sama Allah solusi. Minta sama Allah, jangan tidak minta. Begitu sama Allah, jangan tidak minta. Begitu. Pelan-pelan. Kebanyakan kita lebih senang pada gaya hidup. Ini yang menyebabkan bagaimana solusi ini? Dirubah gaya hidup kita. Mohon maaf, handphone yang harganya 30 juta dengan harganya 1 juta sama. Buat nelpon-nelpon juga, WA sama. Cuman yang beda gaya doang. Gaya doang. Jam yang harganya 50 juta dengan harganya jam yang 1 juta sama. Cuma buat ngukur waktu doang. Sepeda ada, mohon maaf, salah satu teman kita jamaah majelis beneran beli sepeda belum lama ini 1,5 M. Barangkali saudara kan baru dengar. Kita sudah lihat juga, ya sepedanya begitu-begitu juga ya. Begitu. Beneran 1,5 M. Bukan canda. Ada yang sepedanya 100 juta. Ada yang sepedanya 80 juta. Pandemi ini. Padahal ngeluh dia. Wih, payah usaha, payah. Payah tapi sepedanya yang 30 juta. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu sepeda yang 30 juta. Sama sepeda yang 1 juta. Sama. Ketika digoes keluar keringat juga. Bener nggak? Jadi yang bikin susah kita gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Begitu, gaya hidup. Kami aja sedikit bercerita sebagai perbandingan. Kalaulah tidak karena ngajar itu daerah Sudirman, Tamrin, saya tidak mau. Mohon maaf, ada kendaraan lagi. Buat apa? Tapi karena kebutuhan. Kalau nggak ditangkap mulu, kan kita ngisi di Sampurna Strategi, harus ada di XL, harus ada di Ramsuna Said, begitu. Saya harus ada di Menara Betavia, kajian dohor. Kalau wilayah Mari, aman dah. Tapi kalau sono suruh ganjil genap, repot. Harus ada di Cililitan, harus macet. Ganjil genap, kalau enggak repot. Kebutuhan. Jadi kalau enggak kebutuhan bahaya. Begitu. Jadi kita jangan gaya hidup, tapi kebutuhan hidup.
Kalau seukur kebutuhan cukup. Cukup. Maka seringkali orang disindir orang. Jangan banyak kaya dah. Begitu. Maka kita insya Allah bila ini kita jalanin karena betul-betul kebutuhan, kita taubat kepada Allah, salatlah kita malam, minta sama Allah. Imam Ghazali ajarkan rakaat pertama baca kulhu 10 aja, 10 habis Fatihah. Rakaat 2 20, rakaat 3 30, rakaat 4 40. Salam, baca doa tuh yang anti hutang. Kan ada doa yang diajarkan kepada Abu Umamah. Kita apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu doanya. Ulang-ulang aja. Itu Rasulullah ajarin Abu Umamah. Lunas hutangnya. Nanti jalannya ada. Jalannya ada. Seringkali penyebab kita punya hutang yang kesulitan tuh ketika ada lah belum nagih ini. Kan sering begitu tuh. Belum nagih ini, jangan nunggu ditagih. Bayar utang tuh jalannya aja. Ganjaran gede. Jalan mau bayar utang. Jalannya doang. Wong wajib. Jadi jalan tempat wajib sabilillah. Kayak haji. Ganjaran haji jalannya doang. Jalan. Gitu. Maka karena itu kalau sudah serahin begitu sama Allah, sudah nanti di akhirat kalaulah kita tidak mampu juga, maka kemudian Allah yang akan beresin. Yang penting kita niatnya lurus. Jangan sekali-kali kita punya hutang, doa untuk tuan hutang jangan sampai nagih. Jangan. Ini ada. Kenapa saya kata begini? Saya temukan ada di antara makam aulia tuh paling manjur banget urusan hutang. Namanya Syekh Hasan Basri. Itu utang banyak mesti beres. Itu kalau ziarah ke beliau. Syekh Hasan Basri di Cakung, Tangerang, Kresek, Kabupaten. Saya sering temuin ada orang-orang duduk, Pak, udah berapa hari saya nginep di sini 3 hari. Saya tanya, punya utang berapa? Kata dia, tahu aja saya punya utang. Begitu. Kan tahu wali ini emang bagian begini, kata kita. Bukan juga saya wali, bukan. Cuman saya bilang, dia cerita saya ini punya utang 50 juta ditagih, makanya saya lari kemari. Tapi manjur ini wali. Pas saya kemari ketahuan nama dia di mari, enggak marah-marah. Emang enggak bakalan marah-marah. Orang biar marah kayak apa, kita ada di makam wali itu, beneran enggak bakal marah. Enggak bakal marah, kagak. Beneran, biasa aja. Saya benerin temen-temen tuh, kalau kami ada kesempatan ziarah. Ini kisah-kisah nyata, pengalaman hidup. Abang jangan doanya menghindar dari tuan utang. Ini cuman tenang sebentar. Minta sama Allah dengan tawasul sama wali ini supaya lunas. Jangan mintanya biar dia jangan nagih. Utang tetap gagal lunas. Karena mintanya biar dia jangan nagih. Mintanya biar bisa ngelunasi, ya Rabb. Ini engkau juga yang mentakdirkan saya berhutang. Beri saya kemampuan untuk melunasi. Beri kami jalan yang serius. Yang serius. Itu begitu. Ini begitu. Kurang lebih demikian. Yang kedua, berapa menitkah waktu tunggu setelah azan jelang iqamah saat kita sholat berjamaah di masjid? Baiknya diisi dengan amalan apakah waktu tunggu tersebut? Jadi waktu tunggu itu dilihat. Kalau subuh memang panjang. Kalau bisa kalau subuh setengah jam. Antara
adzan dan qomat. Kalau subuh setengah jam, jeda kalau subuh. Kalau maghrib jangan panjang. Kalau maghrib, kalau bisa setelah adzan jadi 10 menit lah atau 5 menit gitu. Jadi intinya berasa adzan tuh 5 menit aja setor. Kalau maghrib karena waktunya seperti Isya 20 menit. Ini disesuaikan saja. Disesuaikan saja. Jadi antara adzan dan qomat ini juga di antara doa. Waktu ini mau bukan doa nih, waktu yang manjur kalau kita doa. Itu juga sama. Jadi ad-du'a bainal adzana ini mustajab. Doa antara adzan dan qomat itu mustajab. Di siapa? Isi sholawatan. Kalau subuh yang paling manjur, orang pengen duitnya banyak diajarin. Tuh yang punya utang nih, hubungannya utang lagi nih. Sama Nabi, nih amalannya. Subuh, habis qobliyah subuh tuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100. 40 subuh jangan putus. Antara adzan dan qomat. Begitu. Itu 100. Mana lagi? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Itu subuh. Doa-doa subuh. Nabi ajarin. Ada sahabat ngeluh, ngapain duduk di pojok, kucel, kumel, dandannya kayak sufi aja. Iya Nabi lagi sulit finansial. Saya kira sufi sulit finansial, lagi payah. Kok kamu nggak baca ya tasbih yang menderaskan aliran rezeki? Yang mana diajari? Antara qobliyah subuh sama salat subuh baca tasbih 100. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100. 40 hari jangan putus. Ini dia masalah. Kalau subuh bangunnya jam 7, waduh repot juga kitanya. Kalau yang kayak begini. Jadi diisi dengan apa? Terserah. Yang penting yang baik. Doa apa aja? Kalau orang dulu sebut sholawatan. Ya, silakan. Mau sholat naria, mau apa, silakan. Sholawatan. Sekarang hilang. Sebab kalau sholawatan berisik begitu. Muslim juga yang kayak begitu. Jadinya hilang. Akhirnya zaman dulu mah ada kan bocah-bocah. Bocahnya diomelin mulu, sekarang nggak main ke masjid bocahnya. Jadi repot. Jadi diisi dengan apa? Ya sesudah ada qobliyah, ada banyak doa-doa yang diisi. Ketiga, pertanyaannya apa ini? Mudanya saya banyak berbuat dosa. Sampai tua juga masih doyan sih. Mudanya saya banyak berbuat dosa dan meninggalkan sholat. Saya tersadar saat usia senja, saat fisik sudah renta, amalan apa yang dapat menutupi kesalahan saya sebelumnya sambil menunggu ajal menjemput. Ini cakep, panjang jawabannya ya. Gini aja, kalau berbicara meninggalkan sholat, ini mau udah harga mati, kodoin aja. Qobliyah ba'diyah tuh, makanya yang paling mudah begini aja, habis dhuhur qada dhuhur, kalau sholat nih kesalahannya. Habis asar qada asar, maghrib qada maghrib, isya qada isya, subuh. Itu aja. Diisi dengan itu. Kalau kesalahannya sholat. Caranya begitu. Kami ajarkan sama teman-teman, awal kali kami di Jakarta, di tahun 98 akhir, 99 awal. Allah yarham namanya Pak Suroso, kami sebut Jawa. Jadi banda asar tuh, banda asar Pak Suroso ini sholat. Orang yang ikut sama mualim, tukang nuntun mualim, ikut mobil. Saya tanya sama Pak Suroso, jadi kan kita juga nggak boleh nyalain orang. Jadi habis asar ini dia sholat. Jadi saya deketin beliau, kata saya, ini orang daerah Jiung, Kemayoran. Biasanya naik Vespa, taruh di Asiro, baru naik mobil. Saya gandeng, saya tanya, tadi minta izin sholat apa ya banda asar ya?
jawab, Ustaz begini, maklumlah saya kan mudanya seperti yang di pertanyaan nih, kayaknya sama nih. Mudanya saya cakap-cakap, saya ketemulah sama kiai hebat ini, namanya Kiai Syafi'i Adami. Saya diajarin, jadi nih sampai nih hari kala itu 99 awal, saya sudah 15 tahun sudah lunas sholat. Jadi 15 tahun yang lalu saya bayar dohor kodo dohor, asar kodo asar, maghrib kodo maghrib, isya kodo isya, subuh kodo subuh. Jadilah sampai wafat itu beliau sudahlah hampir 25 tahun lunas yang dulu-dulu sebelum itu. Sampai akhirnya beliau wafat udah lunas. Kayak begini. Muallim Syafi'i Adami itu luar biasa. Dulu saya kira nih berbicara qada salat ini ijtihad hadratus syekh Muallim Syafi'i Adami. Habis dohor, asar qada asar, maghrib qada maghrib. Saya pikir ijtihad beliau. Kenapa saya pikir ijtihad beliau? Saya belum ketemu ini dalilnya. Karena Fathul Mu'in itu kudu benar-benar habis waktu kita untuk mengqadha. Hatta sholat tarawih aja tidak boleh. Fathul Mu'in bunyinya begitu. Tapi guru kita ini longgar. Namun sesudah beliau wafat, mau nanya nggak berani sama guru. Begitu. Tapi kita cari. Ketemulah ternyata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pun sama. Beliau pun nyuruh yang ringan, jangan berat. Jadi enak habis dohor kodo dohor, atau dibalik sebelum dohor kodo, terserah posisinya. Seenaknya kita aja. Habis dohor kodo dohor, asar kodo asar, maghrib kodo maghrib, isya kodo isya, subuh kodo subuh. Tapi awali dulu, ya Allah saya janji akan saya bayar utang-utang saya. Mohon jangan wafatkan dulu sebelum saya lunas. Itu Muallim hebat. Jadi ketika nanti di akhirat, loh ini masih merah, ini madun, kalau namanya madun, masih merah, masih bolong. Kan saya bilang, saya mau bayar tuh utang-utang saya sebelum saya wafat. Ngapa kau wafatin dulu belum lunas? Jadi ada, bayar aja begitu. Kalau urusannya sholat. Namun kalau yang ditanya amalan apa yang bisa menutupi kesalahan masa lalu, ini banyak di masa senja ini yang dikerjain. Kalau kemudian kita aman apa, la ilaha illallah bagus, bacalah la ilaha illallah dengan dicatat sehari berapa, kuat 1000 girakan saya la ilaha illallah, tapi dapetin 70.000. Enggak mesti sehari. Namanya bikin atar. Begitu. Bikin baca la ilaha illallah. Baca aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bisa duduknya tasyahud akhir. Jadi karena kelas rendah itu enggak boleh sila dalam baca la ilaha illallah. Kayak kita sholat kan duduknya tawar, asyhadu an la ilaha illallah. Karena ini kelas makom yang paling rendah dalam dunia tarekat. Baca la ilaha illallah, mau 100 enggak apa-apa sehari, tapi dicatat sampai dapat 70.000. Kalau udah dapat 70.000, bilang saya, ntar saya kasih tutup doanya. Ini namanya amalan menutup kekurangan kita di masa lalu. Kalau kita masih muda, saya muda, iya lebih bagus. Begitu. Kalau ini sudah, yang keduanya naik, baca kulhu, tapi dapetin 100.000. Enggak mesti sehari. Kalau pakai rombongan enggak apa-apa. Biasanya kalau rombongan itu majelis kulhu, majelis atak 500 semalam biasa. Kalau di daerah, kalau kita seminggu barangkali, seminggu sekali ketemunya 500, biar dapat 100.000 kali, 100.000 kali. Begitu. Kalau la ilaha illallahnya sudah. Kalau sudah dapat kulhu
100.000 kali kita duduk. Kalau ini sila nggak apa-apa, sila duduk. Nanti kami kasih doa penutup untuk mengisi hari-hari senja, hari-hari senja. Bila ini sudah, maka sholawat. Upayakan yang pendek saja. Upayakan dalam sehari dapat 3.001 sehari. Yang pendek. Kalau pendek itu hanya butuh setengah jam. 3.001 itu setengah jam duduk. Benar? Bagaimana? Bacanya gini aja. Sallallahu ala Muhammad. Segitu aja. Kalau pelan 1 menit 100. Kalau pelan itu enggak berbunyi mulut. Enggak. Kalau bunyi nih Sallallahu ala Muhammad, itu berarti butuh sejam 3.001. Butuh sejam. Kalau berbunyi. Tapi kalau pelan itu 100 itu semenit. Untuk apa 3.001? 1.000 kita niatkan untuk kesuksesan dunia kita. Biar kata usia kita senja, jangan sampai makanan kita obat, jangan. Obat mulu jangan. Biar sukses. Biar bisa ninggalin lah buat anak, buat cucu. Biar sukses. 1.000 buat sukses dunia kita. Niatin 1.000 niatin buat sukses di kubur kita. 1.000 biar kubur kita bahagia. 1.000 niatin biar sukses akhirat kita. 1.000 lah, yang satu buat sukses teman-teman kita yang mengenal kita. Itu begitu. 3.001. Kalau usia senja muda, ya udah. Kalau berat begitu, habis sholat 100, habis sholat 5 waktu 100. Kakinya tasawuf dahir kalau ini mau nih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pokoknya bisa lama aja. Assalamualaikum. Jangan baca istighfar dulu, baca sholawat dulu. Tar istighfar wa mutasalam, tar itu belakang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala 100. Untuk apa? 33 untuk sukses dunia kita. Biar kita jangan pusing urusan rezeki, duit. 33 untuk sukses kubur kita. Udah berapa tuh? 66. 33 untuk sukses akhirat kita. Berapa tuh? Sama 9. 1 supaya teman-teman kita jangan ngalamin susah hidup. Sangat. Tapi ini tingkat terendah banget. TK ada TK. Kalau yang 3.001 udah SMA dah. SMA. Ini aja cara-cara mengisi di hari senja buat itu. Baca sholawat. Baca. Tidak ada cara buat kita untuk mulia itu. Bagaimana kalau saya dua-duanya? Wih, lebih bagus. Habis sholat 100, di luar sholat 3.001, itu bagus. Gitu. Bagaimana sambil mancing di Teluk Naga? Bagus juga. Moga dapetin ikan bandeng banyak, ya kan? Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Baca sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Baca. Tapi kalau punya dalail, baca dalailul khairat. Sebab itu tidak tertandingi sholawat. Amalan biar tidak pusing. Saudara urusan utang dalail, amal. Cuman kan kita kan ogah bacanya, tapi beresnya pengen. Bener enggak?
Ini yang jadi masalah. Mungkin ini yang saya bisa jawab, segini saja. Minta izin, nggak boleh ada yang lain, waktu saya ada sempit ini. Ini ada infak dari hamba Allah, pahalanya untuk kedua orang tua baik. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, halal, barakah, dikabul hajat-hajatnya almarhum almarhumah kedua orang tuanya, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Allah